tausiah di masjid itu, Pak Gubernur berbisik, Ustaz Somad, ya Pak Gubernur, anak saya hadir di sini sama suaminya dalam keadaan hamil, ada permintaannya. Apa itu Pak Gubernur? Mau berfoto sama Ustaz. Kata saya, boleh, tapi nanti suaminya di samping saya. Takut saya kalau dekat nanti dipoto orang, di-crop, dipotong, disangka orang. Saya buka cabang di Sumatera Selatan. Yalah, kata Pak Gubernur. Akhirnya berfoto lah kan. Jadi ketika saya buka berita bahwa ada anak dari Pak Gubernur meninggal, langsung terdetak dalam hati saya, mudah-mudahan jangan yang berfoto kemarin. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Saya tak ingat namanya. Yang saya ingat bahwa kata Pak Gubernur dia DPR. Maka langsung saya buka berita, betul, inilah dia DPR. Inilah orang yang pernah disandingkan anggota DPD termuda dengan DPD tertua. Yang tertua dari Riau waktu itu, yang termuda dari Sumatera Selatan. Inilah orang yang bisa jadi anggota Dewan DPR RI dipilih oleh 1 juta orang. Karena turun ke masyarakat. Masih muda tapi sekolahnya di luar negeri, dua-duanya S1 di Sunway, S2 di Melbourne, Australia. Kalau begitu bahasa Inggrisnya hebat. Rupanya orang kalau banyak minum cuka ini hebat bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian pula prestasi luar biasa pernah ketika kuliah itu. Walaupun bapaknya bupati, berbulan-bulan dia tidak minta uang ke rumah. Rupanya dikumpulnya beberapa TKI dan TKW di Malaysia itu membuka rumah makan, hidup sudah mandiri. Sudah menikah dan punya anak, punya suami pula seorang dokter. Syamsu matahari, din agama, Syamsuddin mataharinya agama. Sempurnalah nikmat Allah diberikan. Kata Nabi, uzkuru mahasina wa taqul. Orang kalau sudah meninggal, sebutkanlah yang baik-baiknya. Kalau dia masih hidup, jangan sebut kembang hidupnya. Saya mau datang ke Palembang tak bisa. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh takziah tak bisa. Kenapa? Karena sudah saya buat peraturan untuk diri saya sendiri. Saya datang ke Sumatera Selatan hanya 3 kali setahun. Rupanya pas jadwal yang bulan ini tepat pada 40 hari almarhumah. Ini supaya dijelaskan ke masyarakat yang mengundang, jangan nanti waktu dia tonton, kalau gubernur yang mengundang datang. Ini bukan karena jadwal gubernur, ini memang jadwal saya ke Sumatera Selatan. Pertama kemarin saya datang ke negeri yang luar biasa. Sampai saya ke sana, saya sangka kabut, rupanya awan. Inilah negerinya para bangsawan, bangsa yang hidup di awan, pagar alam. Sudah lama saya hidup, 44 tahun, walaupun banyak jamaah tak mengakui, disangkanya 24. Baru inilah saya menengok ada manusia yang bisa memagari alamnya, pagar alam. Habis dari sana kami lanjutkan lagi perjalanan ke Semendo. Dari Semendo pulang malam tadi. Lalu kemudian di tengah jalan kempes pula lambat. Dibuka ban serap itu pun kempes juga. Jalan itu bagus, bukan karena salah jalan. Memang ban itu sudah sampai ajalnya. Lalu pagi tadi pula pergi lagi kami ke Tanjung Api-Api, Banyuasin. Nah, Sungsang itu terbalik. Sungsang, memang perjalanan saya sekali ini sungsang. Dari mulai gunung sampai ke laut, dari mulai awan sampai ke tepi pantai, dan semua wilayah itu dikuasai oleh Pak Herman Dewi. Dan tepuk tangan dulu. Paling lama bisa dikuasai 2 periode. Tak lebih daripada itu. Semua itu pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah anak yang dicintai itu dititipkan Allah hanya 35 tahun 55 hari, tak lebih tak kurang.
Kalau sudah sampai masanya, kata lagu emak-emak kita dulu, hidup ini bagai lampu dinding, kan dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Minta saya lanjutkan, kalau saya lanjutkan mati artis-artis itu. Kalau sudah minyak kering, lampu pun akan padam sendiri. Dulu saya berpikir bahwa saya akan mati tahun 2040. Saya sudah hitung-hitung, lahir 1977. Berarti kalau ikut Nabi Muhammad 63, meninggal tahun 2040. Pas 63 tahun. Setelah menengok beberapa kawan sahabat 35 tahun, berarti aku ini sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Kalau diikutlah umur almarhumah Abdul Somad sekarang 44, berarti sudah meninggal 9 tahun yang lalu, sudah dikasih Allah tambahan usia. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk berpikir, karena nanti semuanya akan buka handphone, menghitung pakai kalkulator berapa sudah bonus diberikan Allah. Tapi ternyata cara berpikir saya salah. Nantilah, ini masih panjang lagi, ini masih ada di 19 tahun lagi. Sekarang 2021, nanti kau akan meninggal 2040 Abdul Somad. Ternyata tidak. Sekarang ini pun adalah bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tamuta nafsun, orang tak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya sampai, orang tidak akan meninggal dunia. Itu sudah janji Allah. Pak Gubernur diberikan Allah nikmat luar biasa, jabatan paling tinggi di Sumatera Selatan, nikmat anak. Lama juga saya berpikir, ini anak beliau 35 tahun. Tapi Pak Gubernur itu kenapa mukanya macam 40 tahun? Kenapa muda betul? Rupanya beliau menikah umur 17 tahun. Jangan heran kita kenapa anak itu berprestasi, bibitnya unggul. Ini pesan untuk jomblo-jomblo yang tahan-tahan lagi. Nikmat punya anak sudah diberikan Allah. Nikmat kekuasaan sudah diberikan Allah. Nikmat persahabatan luar biasa. Tapi ada satu yang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Diujinya dengan jabatan gubernur. Suatu ketika undanganlah saya ke satu pondok pesantren. Jalannya tanah becek. Biasanya kalau model pesantren begitu tuh, kalau ceramah ustaz, yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak anggota DPR atau yang mewakili. DPR yang wakil rakyat itu dikirimnya juga wakil di situ. Pesantren itu di kampung, tanah becek, hujan basah baju. Ada beliau di situ. Itu pertemuan kesan pertama kan. Kesan pertama begitu mengundang, selanjutnya luar biasa. Setelah itu ada pula peresmian waktu itu empek-empek toko. Peresmian empek-empek datang juga beliau. Lalu kemudian suatu hari saya turun dari pesawat, mau masuk ke ruang VVIP, segan saya masuk. Karena kata orang ada gubernur dalam. Kalau gitu kita terus saja lah. Pak Gubernur itu duduk di dalam menunggu Ustaz Somad. Masa kalau begini orang kita doakan dulu. Tolong ini nanti dipotong, manfaat ini tahun 2000 berapa. Diujinya dengan jabatan bisa rendah hati. Diujinya dengan anak, bisa dididik anak itu berhasil S1, S2, menikah, selamat anak-anak itu. Man ala salasa banatin, siapa yang dikasih 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya anak itu dengan baik, wasawwajahunna, dinikahkannya anak itu dengan orang baik-baik, falahul jannah. 3 perempuan. Anak perempuan 4, lebih 1. Bisa pula orang nonton tiketnya berlebih. Dikasihnya jabatan, disyukuri. Dikasihnya anak, dijaga. Tapi ada satu lagi yang mau diujinya hamba ini. Diujinya apakah ridho menerima takdir yang sudah ditetapkannya. 50.000 sana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Innallaha katabal maqadir. Hadis dalam Sahih Muslim. Innallaha katabal maqadir. Allah menuliskan takdir 50.000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pena sudah menulis di Lauhul Mahfuz bahwa almarhumah Hajjah Berca dan Puri akan meninggal pada hari Jumat berusia 35 tahun 55 hari. Inilah ujian yang Abdul Somad pun hanya pandai menceramahkannya saja. Kalau yang pandai bercakap Abdul Somad, kalau anak kau meninggal mungkin kau pun sudah membisu sampai hari ini sekarang. Ini ujian luar biasa. Maka kita hadir sebanyak ini, baik yang langsung offline, yang online lebih banyak lagi. Tadi kami hitung-hitung yang online itu 3.000 orang. Kalau dihitung satu handphone satu orang. Tapi kalau ditengok dari layar itu ternyata yang menonton itu masjid, pondok pesantren. Luar biasa. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz ceritakan di sini? Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Nikmat Allah ceritakan. Tak boleh tak kau ceritakan tentang nikmat keberhasilan, tentang nikmat mensyukuri segala yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah kehadiran saya pada malam yang 40 ini. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya, kepada orang-orang yang mensupport dakwah ketika orang tuanya meninggal, ketika istrinya meninggal, ketika anaknya meninggal. Kenapa Ustaz tak bisa datang ke tempat kami? Kenapa Ustaz datang ke tempat Gubernur Sumatera Selatan? Ini karena jadwal. Udah 2 kali disampaikan. Man mata ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati. Kalau ada orang Islam meninggal hari Jumat au lailataha, atau malam Jumat, waqahu Allahu min azabil qabri, diselamatkan Allah dia dari azab kubur. Almarhumah meninggal malam Jumat. Malam tak, meninggal tak bisa di-request. Meninggal itu bukan macam lagu bisa diminta. Bisa pula meninggal pada malam Jumat, diselamatkan dari azab kubur. Kita satu hari 5 kali minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Almarhumah meninggal malam Jumat. Man al-mat'unu syahid. Mat'un, orang yang meninggal karena wabah, maka matinya mati syahid. Almarhumah meninggal karena wabah COVID-19. Orang yang meninggal karena melahirkan anak, meninggalnya mati syahid. Syahidnya 2 kali. Meninggal karena wabah, meninggal karena melahirkan anak. Tapi jangan gara-gara saya bilang meninggal karena wabah mati syahid, lalu setelah ini semua buka masker, semua tak ikut protokol kesehatan, semua tak cuci tangan, semua tak bawa hand sanitizer. Nanti ketika ditanya besok masuk kantor, kenapa kau tak ikut protokol kesehatan? Aku mau mati syahid. Bukan mati syahid, mati konyol. Kita berusaha dulu ikhtiar. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Meninggal hari Jumat, meninggal karena wabah, meninggal dalam keadaan baru saja melahirkan anak. Dan yang paling, orang kalau mau menengok prestasinya bukan waktu hidup. Berapa banyak orang hidup hebat tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah. 40 hari sudah meninggal dunia, kuburnya sampai hari ini masih tak berhenti didatangi orang, menunjukkan cinta masyarakat Sumatera Selatan. Berapa banyak orang terpilih setelah duduk membuka open house Idul Fitri. Terbuka pintu rumah, open pintu, terbuka house rumah, dibuka Idul Fitri dari pagi, petang, malam, lalatnya masuk. Orang tak mau untuk datang. Sudah meninggal dunia. Dan kita malam ini berkumpul semuanya. Yang menyatukan kita bukan orang hidup, tapi orang yang sudah meninggal dunia. Betapa banyak orang sudah meninggal bisa menyatukan orang hidup, tapi orang hidup justru tak bisa menyatukan orang hidup. Ini keutamaan, kita ambil pelajaran. Malam ini nampaknya Abdul Somad sedang berceramah. Sebetulnya hakikatnya Abdul Somad sedang mengambil pelajaran dari almarhumah. Adapun kekurangan,
tak ada gading yang tak retak, tak ada buluh, tak ada tebu yang tak berbuku. Kalau mau mencari kesalahan, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini ada salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat nasuha. Andai ada khilafnya, andai ada salahnya, kita husnuzan sebelum dia meregang nyawa, sebelum nafasnya terhembus, sebelum ruhnya dicabut malaikat. Insyaallah dia dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna syahid, syahid memandang. Kenapa mereka disebut meninggal syahid? Karena dia memandang tempatnya di surga sebelum malaikat mencabut nyawanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbu Allah, tsumma istaqamu, setelah itu dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Orang yang mau meninggal itu takut sakratul maut, takut azab kubur, takut di tiang siratal mustaqim, takut di padang mahsyar, takut dosa banyak. Wala ta'zanu, jangan kau sedih. Orang yang mau meninggal itu sedih meninggalkan anak menantu, sedih meninggalkan jabatan, sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan sahabat andai qolan. Apa kata malaikat? Jangan kau takut, jangan kau sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, kosong, hampa, datang malaikat berbisik, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah tempat engkau di surga. Itulah mengapa orang yang sakit itu tersenyum, padahal sakit itu mati, meregang nyawa, seperti pedang yang ditebas beratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa dia tersenyum? Karena dia melihat tempatnya di surga. Andai kita tidak mati syahid, paling tidak diselamatkan Allah dari rasa sakit. Maka di antara doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Lalu kemudian, kenapa dia disebut dengan syahid? Syahid dipersaksikan. Para malaikat mempersaksikannya. Apalagi kalau dia dibacakan surat Yasin. Apa kata Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, orang yang dibacakan surat Yasin pada saat sakit, berbaris malaikat-malaikat, satu barisnya 10.000 barisan. Mereka mendoakan, mempersaksikan, ditambah lagi dia meninggal dalam keadaan syahid, masyhud, dipersaksikan oleh para malaikat. Begitulah Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang diujinya. Ada diujinya dengan sakit, ada diujinya dengan meninggal, ada diujinya dengan kerugian. Tapi ujian yang paling besar adalah ujian kematian. Kedatangan kita malam ini mudah-mudahan menjadi setawar sedingin yang lalu tak akan mungkin kembali. Tapi insya Allah kita mampu menenangkan pikiran sahibul hajat, sahibul bait beserta seluruh keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ulama-ulama kita tadi membimbing kita membaca. Yang pertama dibaca Al-Fatihah. Kenapa dibaca Al-Fatihah? Al-Quran terdiri dari 114 surat. 114 surat itu terhimpun dalam satu surat. Satu surat itu adalah Al-Fatihah. Satu surat itu terhimpun dalam satu ayat. Ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khatimul Quran. Kalau ada orang meninggal, seabdol, seelok, sebaik, sebagus-bagusnya bacakan sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacakan surat Yasin. Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Surat Yasin tak sanggup, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sanggup, jembatan Ampera dekat Sungai Muslim. Tak ada gunanya begitu. Baca Quran tak sanggup, Yasin tak sanggup, Fatihah tak sanggup. Apa lagi yang bisa kita hadiahkan? Apa lagi yang bisa kita kirimkan? Apa bedanya? Kalau Pak Gubernur mengirim tak perlu dia sebut bintinya. Kenapa? Anak kandungnya. Kalau ibu mengirim Fatihah yang Quran tak perlu dia sebut. Kenapa? Karena anaknya. Tapi saya, orang jauh, orang lain, tak ada hubungan nasab, maka saya perlu sebutkan ilal marhumah Hajjah Perjalanan Puri binti Herman Deru
maka tersampailah pahala itu ke sana. Saya tak yakin itu sampai Pak Ustaz. Lewatlah Nabi di tepi kubur. Diambil Nabi pelepah korma, ditusukkan Nabi ke kubur. Kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ke kubur ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma ini bertasbih, pokok-pokok kayu ini bertasbih. Maka kalau kau tusukkan ke makam, tasbihnya sampai kepada orang meninggal dunia. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Kalau tak paham Sahih Muslim, baca syarah Sahih Muslim. Yang mensyarah itu namanya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran Abdul Somad. Tak ada disebutnya Abdul Somad. Karena kebetulan saya ceramah, saya pakai nama saya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah jamaah yang hadir malam ini. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um artinya induk, maka bagus dibacakan surat Al-Quran di samping kubur. Apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Quran, seabdal-abdalnya sehatam Al-Quran. Itulah maka kita bacakan Al-Fatihah. Hadisnya sudah saya bacakan. Dalil dari ulama sudah. Dari mazhab Syafi'i sudah. Masih juga berkeras hati mengatakan bacaan Fatihah tak sampai. Aku sudah angkat tangan, tak sanggup lagi. Kalau ada yang melawan mengatakan bacaan Yasin, bacaan Quran tak sampai, maka saya cuma minta nama lengkap dengan BIN-nya. Nanti kalau kau meninggal, ku kirimkan. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enaknya membaca Yasin sekarang setelah ada masker nih. Tak tahu kita tak siapa yang baca, tak siapa yang tidak. Tapi kita husnuzon semuanya membaca, insyaallah. Tak boleh suuzon. Tersinggung aku Pak Ustaz, berarti tak baca. Kenapa mesti surat Yasin? Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin pada orang yang sudah meninggal dunia. Hadis Nabi. Ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak boleh diamalkan. Apa kata Imam Nawawi? Ajma'al ummah, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah hukum halal haram. Tidak ada riwayatnya yang kasab, pendusta, pembohong. Masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia bukan pula, dan dia masih dalam fadail amal, keutamaan amal. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak usah kau baca Yasin lagi, Yasin itu hadis dhaif. Kau tahu hadis dhaif? Enggak. Ini orang namanya jahil murakkab. Kalau kau jahil, jahil aja lah untuk sendiri. Jangan ajak-ajak orang lain. Silakan baca Yasin. Mati TV tadi. TV itu perlu hidup. Dan nampak saya cuma ada gaya saya di situ. Jamaah yang tidak apa-apa, bergurau. Jamaah yang dimuliakan Allah, udah cukup besar. Tak ada gambar yang paling besar di sini sekali gambar saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang dipilih surat Yasin? Datanglah seorang laki-laki namanya Asi bin Wa'il. Di bawahnya tulang yang sudah hancur kering kerontang dalam tanah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Bisakah Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah hancur kering kerontang? Yang dimaksud tulang di sini, maksud tulang itu memang betul-betul tulang, bukan tulang Ustadz Solhas Hasibuan, bukan. Nah, ini lain tulangnya. Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah dimakan cacing tanah? Tak ada lagi dagingnya, tak ada lagi lemaknya, tak ada lagi sumsumnya. Nabi diam. Diam Nabi. Datang malaikat Jibril membawakan wahyu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Itu
Ustaz juga tak hafal, ini tes saja. Qul, katakan, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang ini adalah Dia yang dulu menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Maha tahu. Kalau menciptakan dari tak ada menjadi ada, kemudian yang ada ini dibuat menjadi tak ada, menciptakan yang tak ada menjadi ada saja Dia sanggup, apalagi dibuatnya ada, dibuatnya menjadi tak ada, dibalikkannya lagi menjadi ada. Pusing kepala kami Pak Ustaz. Tanya banyak-banyak makan pempek, itu insya Allah kuat bergizi kita, dan itu obat COVID. Makanya jarang orang Sumatera Selatan ini punya COVID. Almarhumah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau meninggal dalam keadaan negatif. Allah mau menunjukkan bahwa meninggal atas kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di mana ayat itu? Ada dalam surat Yasin. Jadi jangan nanti kita ditanya anak kita, ya, dari mana tadi? Tahlil. Apa yang baca? Yasin. Kenapa ya mak setiap tahlil baca Yasin? Entah dari dulu gitu. Anakku, kalau kau bertanya tentang Yasin, Ustaz Somad sudah memberikan jawabannya tadi. Pertama, lupa pula ayat. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Kita kalau mau meraih orang, raih dulu hatinya. Makanya anak-anak yang hafal Quran, sebelum dia menghafal surat yang lain, dihafalnya dulu surat Yasin. Disuruh Tuan Guru, hafal dulu surat Yasin, maka surat yang lain akan mengikut. Baca Yasin. Kalau kita mau dekat dengan orang, raih dulu hatinya. Kau sentuh hatinya, dia akan menjadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Yang kedua, karena di dalam Yasin itulah kita diingatkan bahwa kita akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Bukan hadirun. Malam ini saya katakan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang dah kawin maupun belum sunat. Tapi nanti di akhirat kita bukan hadirin. Hadirin datang, tapi kita muhdarun, didatangkan. Malam ini datang, yang siap datang, yang tak siap tak datang, yang sanggup datang, yang tak sanggup online. Tapi nanti kita bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Engkau akan didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau kita baca Yasin itu, membaca Yasin bukan menunggu 40 hari, membaca Yasin bukan menunggu malam Jumat. Dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, tak ditengok malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kandungan Yasin yang luar biasa. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Susah menikah, susah punya anak, susah hidup, susah menghadapi penyakit, maka dibacakan surat Yasin. Itu kata Abdul Somad, bukan. Itu ada dalam kitab tafsir populer dengan tafsir Ibnu Katsir, tapi namanya tafsir Al-Quranil Azim, yang menulisnya namanya Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Saya berceramah tak pernah, menurut saya tak pernah. Walaupun nama saya lengkapnya Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Itu kalau ditulis di kartu nama sebesar amplop, Pak. Itu maka sampai sekarang tak ada saya tulis nama saya di kantong. Coba kalau saya tulis di sini, paksa tangan saya lurus gini sampai ke ketiak. Untuk memudahkan jemaah, ingat saja 3 huruf. UAS, ujian akhir semester. Ustaz Abdul Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai membaca Yasin, ustaz kita, guru kita mengajak kita membaca tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa itu yang dipilih? Karena disitulah Allah sedang mengenalkan dirinya.
Tuhan tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Kitalah yang memberi nama dia Tuhan. Tapi dia memberi namanya siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Makanya di awal itu tadi, Allahu la ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia tidak hidup. Al-Hayyu, dia maha hidup. Abdul Somad hidup, tapi hidupnya dititipkan sampai masanya diambil, dicabut Allah Ta'ala. Tapi Allah hidup, tidak akan pernah mati. Apakah dia mengatur hidup Abdul Somad? Al-Qayyum, dia mengatur hidupmu. Kalau kita baca ayat ini, tenang hidup kita. Kenapa? Karena tidak ada satu ranting yang patah, tak ada satu daun yang jatuh, tak ada bumi yang kering, kecuali dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka selalu disuruh kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan-jangan Allah ini letih, jangan-jangan Allah ini tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang Allah itu hebat, mana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong? Adakah yang bisa membantu? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tahukah Allah apa yang berbisik-bisik dalam hati? Berbisik dalam hati jamaah. Kenapa Ustaz ini ceramah macam mengamuk-ngamuk? Ini bukan mengamuk, memang setelannya begini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Seluas apa kekuasaan Pak Gubernur? Ujung berbatasan dengan Bengkulu, ujung sampai ke laut. Tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Sulitkah Allah mengatur semua ini? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka kalau hati kita bimbang, hati kita ragu, kita baca itu. Termasuklah saya mau menghadapi bapak-bapak ini. Ini bukan orang sembarangan. Ini kalau dikumpulkan satu provinsi, kepala daerah, Bapak Panglima. Untung Pak Panglima dengan Pak Kapolda pakai baju koko. Kalau sempat mereka pakai baju seragam, apa tak grogi Ustaz? Menghadapi hamba-hamba Allah yang luar biasa. Apa yang Ustaz baca mau menghadapi mereka ini tadi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa Ustaz baca ayat kursi? Kami ini bukan hantu. Baca ayat kursi bukan cuma menghadapi hantu. Tapi kami tengok mulut Ustaz jadi tak ada bergerak. Mana nampak aku pakai masker? Adalah sahabat saya masuk rumah sakit di ruang ICU. Orang di ruang ICU ini mengigau, meracau-racau. Wah, dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dihembuskan itu oleh pasien tadi. Tertawa pasien itu. Tak takut jin itu. Cerita dari saya, kenapa jin itu tak takut? Mungkin dia tengok jin itu ulah tahu sama ulah dia sama. Cuman jin itu segan. Kalau tak segan dia tak dihormat. Kalau tak menjaga marwah yang ada di situ, mungkin nanti bilangnya, masa hantu ngusir hantu gitu. Sesama hantu dilarang saling mengusir gitu. Jadi bukan salah ayatnya. Yang hebat itu bukan senjatanya, tapi man behind the gun. Rupanya mengeluarkan pen-pen lancar bahasa Inggris kita. Man behind the gun. Bukan masalah ayatnya. Dulu ada seorang sultan raja di Baghdad, Irak. Sakitlah adiknya perempuan. Adiknya ini sakit, meracau-racau, diganggu hantu setan. Lalu kemudian datanglah orang mengutus kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal inilah pendiri mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i, meninggal tahun 241 Hijrah. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Itu adik raja sedang sakit. Bisakah kami undang ke istana untuk membacakan doa? Aku tak bisa datang. Jadi pergi ambil terompah kayu di kamar mandi. Orang zaman dulu pakai terompah kayu di kamar mandi. Manfaat pakai terompah kayu di kamar mandi supaya percikan najis tak kena ke kaki, menyebabkan was-was waktu sholat. Allahu Akbar. Berbisik setan, kaki kau kena kencing, kaki kau kena kencing, kaki kau kena kencing.
Tak mungkin setan kita suruh dia kok setan. Batal sholat kita. Itu maka dianjurkan kamar mandi jadi sultan. Setan. Heran orang. Kenapa dia kumat balik? Rupanya pas hari itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Apa kata jin itu? Selama ini kalian sangka aku takut sama sendalnya. Bukan, sama yang punya sendal. Ini ada juga dipraktekkan beberapa pejabat. Disuruhnya sopirnya sama mobilnya ke kantor, dia di rumah. Maka semua kepala dinas, kepala kantor ketakutan semua. Orang itu bukan takut sama mobilnya, sama yang punya. Jangan dipraktekkan Pak Kepala Daerah. Soalnya udah bocor. Nanti dicek mereka, tengoknya ada bawa dalam, tak ada, kami tak takut. Hebatnya ayat kursi. Setelah itu Tuan Guru Ustaz kita membacakan La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahadun illahus samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asal tahlil baca itu, asal orang meninggal baca itu, pindah rumah baru baca itu, kenduri menyambut puasa baca itu. Saya tanya lah, mak, kenapa orang itu nama aku aja disebut orang? Padahal Sohibul Bait yang berpuasa di sini Pak Gubernur, tapi yang disebut Allahus Somad. Kata Nabi SAW, Ya Rasulullah, ada kawanku namanya Qatadah bin Nu'man. Setiap malam dia sholat dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, tak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua itu lagi. Sampai azan subuh, ayat tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada aneh orang. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Apa dibacanya? Asal sholat ayatnya Qul huwallah. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Maka dibacanya sepertiga, 3 kali dia baca, macam menghatamkan 1 khatam Quran. Inilah dalil yang ditunggu suami-suami yang selalu disuruh bininya jadi imam tahajud. Bang, tak bisa abang macam Ustaz Hanan At-Taqi, macam Ustaz Muzammil Hasballah, yang kalau jadi imam tarawih, jadi imam tahajud, jadi imam iktikaf tu ayatnya macam-macam. Abang bisa deh, tapi Qul huwallah itu utamanya luar biasa. Kalau dengar ceramah Ustaz Somad, mudah-mudahan bini saya tak mendengar Pak Ustaz. Kalau tahu dia tak tahu jawabannya. Alah, itu kan ceramah Ustaz Somad tadi, kenapa tak hafal ayat lain? Itulah maka tadi dibaca 3 kali. Sesudah itu dibacanya apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Datang orang Yahudi mencuri rambut Nabi, diikatnya, disimpul tali. Saya maksudnya mau menengok tali kabel, rupanya di sini kabel mikrofon tidak bertali. Tapi ada pula cabai sama tomat di sini. Lengkap sama kencongnya begitu. Dicurilah rambut Nabi sama orang Yahudi tadi. Di Madinah itu banyak orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Qunaiqah, Yahudi Khaybar. Dicuri mereka rambut Nabi, diikatnya, disimpul tali. Itulah makna ayat wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aku berlindung dari orang yang suka menghembus-hembus simpul tali. Kalau sakit hati, diambilnya rambut, diikatnya ke simpul tali, dibaca-bacanya mantra. Orang menyebutnya santet, orang kampung kami menyebutnya black magic. Bahasa Arabnya namanya sihir. Ini semua kerja hantu setan. Datang Jibril membawakan 11 ayat, terbukalah 11 simpulan tali tadi.
Pas ayatnya 11. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kalian baca Al-Fatihah? Kenapa kalian baca Yasin? Kenapa kalian baca Qul a'udzu falaq? Kenapa baca surah Al-Ikhlas? Kenapa baca Qul a'udzu binnas? Itu semua ada dalilnya. Apa dalilnya? Udah disampaikan Ustaz Somad. Mana buktinya? Mudah. Zaman dulu orang dengar ceramah tulis, zaman sekarang tak perlu tulis. Tinggal buka handphone, tunjukkan di situ www.youtube.com. Habis itu cari channel Ustadz Abdul Somad Official Channel. Subscribe, like, and share. Lalu kemudian setelah itu Tuan Guru mengajak kita berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata orang berzikir ni, tengoknya kanan mengangguk, tengok kiri mengangguk, anda mengangguk pula. Anda apa diangguk kan? Nanti nak kita bertanya, mak, ya. Kenapa tadi waktu orang tu bertahlil mengangguk? Itu saking sedapnya juga. Sesat menyesatkan. Yang dianggukkannya itu ke kiri, ke kanan, la, tidak ada. Ilaha illallah. Allah pas kena tangkai jantung. La ilaha illallah. Oh, ada satu lagi menurunkan rekan Naqsabandiyah dari pusat naik ke atas, naik ke samping, naik ke jantung. Macam-macam cara, macam-macam metode, tapi semuanya berpusar mengusir gangguan setan, santet, bisikan hantu, semua yang mengganggu hawa nafsu. Ala fil jasadi mutlah. Ketahuilah di badanmu itu ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki baik. Tapi kalau dia sudah rusak, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki rusak. Yang sekepal segumpal itu adalah jantung. Tapi kata guru kami tidak jantung Pak Ustaz. Apa kata dia? Hati. Saya tak mau berkelahi. Kita pakai aja dua-dua. Jantung hati. Kalau baik jantung hati ini diusir segala yang mengganggu. Mengusirnya bukan dengan cara memanggil Satpol PP. Mengusirnya bukan dengan cara suara, tapi diusir dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah mengapa setan lari ketika mendengar suara azan berkumandang. Asyhadu an la ilaha illallah. Lari setan. Wa alaika duratun, sampai terkentut-kentut. Mohon maaf, memang begitu punya Islam. Lari setan mendengar azan sampai terkentut-kentut. Itu makanya kalau azan berkumandang selalu kita dengar suara anjing mengonggok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena anjing menengok setan lagi. Jadi anjing bisa nengok setan? Bisa. Saya mau ulang nih, mau apa? Aku pakai mata anjing. Cukuplah dengan iman. Itulah makna iman, percaya kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kesusahan, gundah gulana, kuat-kuat bertakbir la ilallah, kuatkan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena sekarang ada orang baca Quran ini silent. Ini apa yang tak boleh? Pasal kau tak baca Quran, cukup antara aku dengan Allah. Kalau tadi ramai-ramai tak apa, karena telinga kita mendengar. Tapi kalau kita senang sendirian, kita baca Quran kuat-kuat, bagus-bagus. Supaya apa? Supaya yang ada sekeliling kita, karena mulut yang mengeluarkan suara dari hati yang suci karena Allah, maka dia kontak ke telinga. Makanya kadang ada orang terapi melalui telinga. Waktu lahirnya dibisikkan, anak kita waktu lahir itu yang kita bisikkan, kepalanya sebelah kiri, telinga kanannya ke mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang macam itu kejut dia. Slow sikit. Itu dari azan untuk apa Pak Ustaz? Itu azan subuh. Azan subuh tak
nggak boleh slow. Ini banyak kadang masyarakat ini salah pasang. Azan untuk bayi dipasangnya subuh. Azan untuk bayi dipasang subuh. Tidur lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada masjid hebat, semua jamaah bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditengok rupanya polisi. Ada dulu polisi di Riau, selama dia tugas di Pekanbaru, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh besok menjadi ini, subuh besok menjadi ini, subuh besok menjadi ini, subuh besok menjadi ini. Namanya Pak Anton Bahrul Alam. Semua masjid Pekanbaru itu pernah diisinya. Asal dia sholat di situ penuh semuanya. Siapa di situ? Polisi. Ketakutan banget. Oh gitu hebat. Ustaz berceramah berbugi habis suara. Tidak ada orang datang. Betapa kalau kau punya kekuasaan, pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-sekali Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Gubernur, coba azan sekali-sekali Pak. Tes besok ya. Udah paman, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, jago kepala, yang tak kepala, ikut. Lalu kemudian setelah kita zikir la ilaha illallah, lalu kemudian diminta kata sambutan dari sahibul bait, sahibul hajat. Sanggup beliau mengatakan kata-kata sambutan di tengah kita bersama. Ini luar biasa. Saya ketika meninggal emak saya berbulan-bulan saya tak bisa bercakap. Maka saya kalau hari ini disuruh menceramahi, saya tak betul. Marilah kita sabar. Kalau tahu orang, alah kau pengacara sabar. Dulu waktu emak kau meninggal diam aja. Sanggup beliau. Kekuatan itu bukan dari dirinya, tapi ada doa para habaib, doa para ulama, dan doa kita semua. Kalau Abdul Somad diam, tak bisa berbuat, masih ada Ustaz Thomas Ali, masih ada Habib Mahdi bin Syihab, masih ada Ustaz Solihin Hasibuan. Tapi kalau Pak Gubernur dia memimpin kabupaten kota, maka semua mesti mendoakan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma satu, berdoalah untuk pemimpinmu supaya dia amanah, adil, supaya sehat walafiat, supaya terjaga Sumatera Selatan insyaallah. Kata sambutan, apa kata beliau? Sudah habis kata-kata ini Pak Ustaz, tak dapat lagi diucapkan, tapi masih mengembirakan kita. Poin yang saya tangkap tadi adalah, walaupun almarhumah sudah meninggalkan kita, jangan pernah putuskan hubungan silaturahim. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyuruh mengantar daging. Pergi antar daging ini ke sana. Sahabat heran, siapa dia sehingga kita antar daging ya Rasulullah? Dia adalah sahabat Khadijah. Ternyata Nabi menyambung silaturahim dengan keluarga sahabat Khadijah walaupun dia sudah meninggal dunia. Termasuklah saya datang malam ini, 4 bulan yang lalu saya datang ke Palembang berfoto dengan almarhumah. Kedatangan saya malam ini menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa in sa'alahu fi azalihi, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sering-sering selalu menyambung tali silaturahim. Walaupun silaturahim kita tak macam dulu lagi. Dulu kalau silaturahim berjabat tangan, hari ini kita mau silaturahim diajak orang bertinju. Dulu kalau kita bersilaturahim kita berpeluk, udah lama tak jumpa. Hari ini kita habis berpeluk, habis itu dicucinya mukanya, hidungnya, tangannya, semua telinganya, takut dia kita bawa kopi. Ya apa-apa, karena demi menjaga kesehatan, maka kita paling tidak bisa datang. Banyak orang sekarang tak datang. Hadir kok. Datang semuanya hanya menulis di wall Facebook BBM. Amin 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 amin. Insya Allah yang hadir dengan susah payah kesibukannya malam ini. Kalau bupati wali kota se-Sumatera Selatan datang maklum. Tapi malam ini wali kota Bukit Tinggi Sumatera Barat pun datang kemarin. Kita pula yang untuk tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya
Dari kematian itu ada nasihat luar biasa. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Khutbah Jumat berapi-api ustaz. Pengajian tabligh akbar, tapi ada nasihat yang tak berhuruf, yang tak berbunyi, yang tak bersuara. Namanya kematian. Hidup ini macam bunga, kembang, harum semerbak, macam bunga-bunga yang ada di depan. Ada bunga putih, ada bunga merah, ada bunga kuning, ada bunga hijau, kembang harum semerbak. Besok 2-3 hari kemudian layu. Setelah layu kemudian kering, habis, mati, tinggal cerita saja. Satu-satunya bunga yang tak kering hanya bunga plastik. Tapi hebatnya di rumah Pak Gubernur Sumatera Selatan nih, tak ada yang plastik, asli semua. Oh, maknya asli. Ini mesti dipakai besok Pak, kalau tidak mubazir. Sambal belacan. Asli semua, luar biasa. Ini bunga-bunga ini mengingatkan kita bahwa zaman ada orangnya, bahwa masa ada tokohnya, dan tokoh ada masanya. Setelah itu dia hanya akan menjadi cerita belaka. Berapa banyak sultan-sultan kerajaan Sriwijaya, berapa banyak alim ulama, orang-orang terkenal hebat di permukaan bumi. Hari ini mana mereka? Mereka hanya sekedar cerita belaka. Hari ini diganti Allah kehilangan satu anak dengan 2 nyawa. Satu yang kuambil kata Allah, 2 kugantikan. Sepasang pula cucu Pak Gubernur. Sepasang cucu itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sampai masanya anak ini akan sekolah, berprestasi. Ayahnya dokter, emaknya MBA. MBA itu kan main-main, Master Business Administration. Sekarang banyak juga MBA, married by accident. Bapak dokter, emak MBA, dididik dengan pendidikan yang baik, berprestasi, punya nama, maka nanti mereka akan sekolah S1, S2, S3. 2021 Abdul Somad kemari datang takziah. Insya Allah 2045 Abdul Somad akan datang pula nasihat pernikahan mereka. Bapak jangan senyum, karena sebagian bapak waktu itu tak ada lagi. Kalau saya, insya Allah masih ada. Karena pasti didoakan mereka kan. Sebetulnya maksud saya bercakap itu tadi memancing. Maka saya yakin keluarganya masih berkata dalam hati, ya Allah, amin, mudah-mudahan suatu datang katanya. Amin, tapi itu cara mancing. Ada triknya. Tak tahu entah dari mulutnya mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia orang biasa, mungkin dia bukan pejabat, mungkin dia bukan di atas, mungkin dia di pojok sana, mungkin dia tidak terkenal. Hatinya bersih, ikhlas, berdoa. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak duduk di atas. Dijuluknya pintu langit, terbuka, terkabul doa. Makanya nanti di akhir majlis ini kita mesti mintakan doa. Tapi doa bukan sembarang doa. Doa dari orang yang bersanad ilmunya, bersanad pula nasabnya. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki. Ada Ja'far Shadiq? Masya Allah. Mati. Lalu kemudian Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Muraidi. Ali Al-Muraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari fitnah yang ada di Irak, pergi dia ke Yaman. Allah mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan berkah ke Yaman. Lalu kemudian beranak pinaklah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir di Yaman. Lahirlah cucu cicit keturunannya. Itulah As-Segab, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Shihab, bin Abi Bakar, Barakbah. Dan di antara negeri di Pulau Sumatera ini, dari mulai atas Aceh sampai Lampung, yang paling banyak para habaib keturunan Nabi adalah di Palembang, Sumatera Selatan.
Ustaz tahu dari mana? Saya tanya. Saya kalau ketemu para habaib, dari mana Ustaz? Saya dari Riau. Oh, Sumatera. Iya, dekat dari Palembang. Sebetulnya jauh, tapi karena menguntungkan. Saya bilang, dekat itu ya. Dekat itu ya. Oh, ini tuh habaib banyak di sana. Iya, kan saya memang selalu ada Habib Mahdi bin Syihab, ada Habib Umar bin Abdul Aziz. Selalu ke sana. Oh, selalu kan saya. Padahal setahun 3 kali. Mengambil barokah. Saya datang kemari ini tidak berceramah. Penceramahnya sudah cukup, para alim ulama sudah cukup, tapi matang menyambung silaturahim, mengambil barokah kepada cucu cicit keturunan Rasulullah SAW. Pertama sanad ilmu, kedua sanad darah. Alhamdulillah kita insya Allah walaupun sanad darah tak ada, nisbat darah tak ada, insya Allah kita mengambil ilmu dari mereka. Mudah-mudahan doa mustajab mereka, mencintai mereka, bersama dengan mereka di dunia, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Mana kita tahu Allah ridho kepada kita? Kata Imam Al-Qusairi, ya, aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan? Ketika aku ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah ridho kepada kita. Orang yang masuk surga belum tentu dapat ridho Allah. Setelah dia masuk surga, dapat istana-istana, kebun-kebun mengalir sungai-sungai. Setelah itu Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa dia? Ridhoka. Makanya doa kita diajarkan para habaib ulama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Orang yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sedang diterima oleh saudara saya, adik saya, keluarga kita, Dr. Samsudin. Beliau sedang diuji dengan kedokteran, dengan berbagai macam jarum suntik, urat darah, nadi, lulus dia. Sekarang diuji Allah dengan ridha. Inilah ujian yang datang pada keluarga besar Pak Herman Deru. Diuji dengan macam-macam, lulus mereka. Tapi ini ujian ridha. Kita doakan kalau lulus mereka ujian ini, mendapat surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau dapat ridha, maka surga sudah di tangan. Oh, berat ini Pak Ustaz, karena berat sudah maka dapat surga. Kalau ringan kipas angin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Ustadz menghilangkan sakit hati ketika meninggal almarhumah? Saya tak kaya, tak bisa bangun masjid. Tapi kebetulan ada masjid waktu itu yang perlu renovasi. Maka saya kirimkan duit cukup sekemampuan saya. Ternyata kalau sholat kita di situ terasa hatiku sejuk. Ini terapinya yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi. Cara salah satu adalah buatkanlah masjid. Buatkan nama almarhumah, Masjid Almarhumah Syahidah Perjalan Puri. Amin. Lalu kemudian saya buatkan yayasan, sebulan diberikan santunan fakir miskin, yatim dan duafa, dibagikan 200 paket sembako, beras, lalu kemudian minyak goreng, semua susu, kopi, teh, gula. Setelah waktu pembagian itu, tolong kalian doakan supaya aku tabah menghadapi ini. Sudah berjalan alhamdulillah 2 tahun, sejak 2019, 2020, 2021 sampai hari ini. Jadi sampai hari ini saya sanggup berkeliling, berceramah, melanjutkan kehidupan. Itu karena doa orang lain, bukan karena doa kita. Karena doa kita kepada Allah belum tentu makbul, tapi doa orang lain untuk kita pastilah karena cintanya kepada kita. Begitulah kehadiran kita malam ini, mendoakan keluarga, adapun kepada almarhumah. Jangan habiskan air matamu menangisi orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang meninggal itu sudah melakukan 3. Yang pertama, dia sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah husnul khatimah. Yang ketiga, dia sudah selamat dari sakaratul maut. Sedangkan kita belum tentu selamat sakaratul maut, belum tentu dapat husnul khatimah. Maka berusahalah beribadah, jangan aniaya orang, jangan zalimi orang, supaya akhir kalam kita adalah la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Saya mulai dari jam 9, sekarang sudah menunjukkan pukul 10 pas 60 menit sesuai dengan kode etik 600 ml. Jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Mohon maaf, beribu maaf sebelum jari saya angkatkan kepada keluarga besar almarhumah. Tak layak saya berkata terlalu kuat, tak layak saya membuat orang tersenyum dan tertawa. Tapi semua ini hanya karena Allah SWT. Ada kata-kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para penguasa negeri ini, kepada orang-orang yang dititipkan amanah untuk memimpin. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat ampunan dan ridha Allah SWT. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama semua yang hadir, baik secara langsung maupun secara virtual, menyampaikan ucapan terima kasih.